Seorang anak laki-laki tiba-tiba mengamuk di dalam supermarket. Ia menjatuhkan semua es krim dari rak, seakan menyimpan kebencian mendalam terhadap benda dingin itu. Untuk meluapkan amarahnya, ia mengambil sebatang kayu dan mengobrak-abrik es krim yang tersusun rapi. Yang aneh, hanya satu merek tertentu yang ia hancurkan. Bahkan kaca freezer pun ia tusuk, berniat menghancurkan seluruh isinya. Saat aksinya semakin tak terkendali, petugas keamanan segera datang dan berhasil menahannya. Semua itu berawal dari malam sebelumnya. Saat lapar, ia membuka kulkas dan melihat es krim di dalamnya bergerak sendiri seolah hidup. Ketakutan, ia memanggil ayahnya. Namun sang ayah tidak melihat apapun dan menganggap anaknya berhalusinasi. Karena cuaca panas, ayahnya mengambil es krim tersebut dan memakannya tanpa ragu. Tak disangka, rasanya justru sangat lezat. Keesokan harinya, kakaknya juga mengambil es krim dari kulkas. Anak itu langsung memperingatkan agar tidak memakannya, yakin ada sesuatu yang salah. Namun ibunya mengira ia hanya ingin ikut mencicipi dan menyuapkan es krim kepadanya. Anak itu menolak keras. Melihat kakaknya makan dengan lahap, ia berteriak bahwa es krim itu berbahaya. Sayangnya, tidak seorang pun mempercayainya. Putus asa, ia menjatuhkan es krim tersebut ke lantai. Tak ada yang tahu, es krim aneh ini pertama kali ditemukan oleh seorang pria tua. Ia melihat es krim di tanah yang bisa membeku sendiri, lalu mencicipinya karena penasaran. Rasanya begitu luar biasa. Kabar ini sampai ke telinga pengusaha yang tamak. Demi keuntungan besar, ia mengubah tambang menjadi pabrik es krim. Tanpa biaya produksi, es krim itu segera dipasarkan secara luas. Karena rasanya yang luar biasa, penjualannya melonjak tajam. Hampir setiap keluarga membelinya, dan mereka tidak menyadari bahaya yang akan terjadi setelahnya. Di rumah anak itu, semua makanan mulai dibuang dan diganti dengan satu kulkas penuh es krim. Yang lebih mengkhawatirkan, keluarganya terlihat seperti kecanduan dan menjadikan es krim sebagai makanan utama. Ayahnya memaksa anak itu ikut memakannya. Ia menolak dan mencoba kabur, namun kakaknya menariknya kembali. Kedua orang tuanya mendekat sambil membawa es krim, memaksanya makan malam itu juga. Tak ingin memicu kemarahan, anak itu berpura-pura menurut. Namun diam-diam, ia masuk ke kamar mandi dan membuang es krim ke toilet. Hal aneh kembali terjadi. Es krim itu kembali bergerak seolah hidup. Untuk menghindari kecurigaan, ia menyamarkan lem busa agar terlihat seperti es krim. Namun saat dicicipi, rasanya menjijikan dan membuatnya mual. Ayahnya mulai curiga. Saat ia mencicipinya sendiri, barulah sadar bahwa es krim itu palsu. Keluarga pun langsung mengejar anak itu dan memaksanya pulang. Anak itu melarikan diri dan menolak kembali. Di saat genting, sebuah mobil berhenti dan menolongnya. Pengemudinya adalah seorang detektif yang sudah lama mencurigai es krim tersebut. Setelah mendengar ceritanya, sang detektif menjelaskan bahwa es krim itu memang berbahaya. Siapapun yang memakannya akan semakin kecanduan, kehilangan kendali, bahkan pikirannya bisa dikuasai sepenuhnya. Demi mencegah bencana yang lebih besar, mereka pun sepakat untuk menyelidiki asal-usul es krim itu lebih dalam.